Oke, Udah. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada ingin pertanyaan. Bang Andre, apa yang membuat keputusan keputusan untuk berpisah dengan istri selama 18 tahun menjalani rumah tangga, apa sih yang membuat Bang Andre untuk berpisah? Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada wawancara juga di sana. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Bang Andre, bisa dijelasin nggak sih yang di Instagram itu, gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Oh, gambar-gambar apa ya? Gambar-gambar ular dililit. Hah? Yang laki-laki, orang laki-laki dililit sama ular, terus ini. Ya, ada wanita, ada ularnya sama. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Gitu. Berarti Seperti apa Mas? Bang Andre? Nggak ada tuh cuman gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Bang Andre tadi bilang kehidupan itu seperti ini. Seperti apa sih yang menurut Bang Andre? Seperti apa Bang Andre? Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupan, seperti itulah. apa makan ditusuk dari belakang gitu Pak Haji? Hah? Ditusuk dari belakang gitu kan ada yang Nggak pisau ada. gitu Pak Haji? Nggak ada. Sama spion dokternya itu Pak Haji? Nggak ada. Tapi kan Bang Haji dengan membuat postingan seperti itu, orang akan berspekulasi negatif terhadap Erin gitu loh Bang. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Tapi Faktanya gimana Bang? Pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Artinya sejak kapan sih sudah Sejak- bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini gitu. Apa benar makanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya memutuskan bicara? Enggak juga. Tapi memang
kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Anak-anak sendiri gimana Pak Haji? Anak-anak bagaimana nanti? Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana, baik-baik aja. Bang Haji benar nggak sih karena seorang istri yang konsumtif Bang Haji? Gimana? Konsumtif, terlalu konsumtif. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-beritanya tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik-baik saja. Tapi masih tinggal bareng nggak Bang? Alhamdulillah masih tinggal bareng. Bang Andre, mungkin anak-anak udah bisa memilih mau ikut siapa Bang? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya, kalau itu yang sekarang fokusnya di prosesnya aja. Bang kalau masih tinggal bareng. Apa? Masih satu rumah atau gimana? Apanya? Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Bang Haji artinya setelah menikah Bulan April nggak satu Anak-anak mah nggak kemana-mana, tetap di rumah. Nggak main. Bang Haji tadi bilang kan masih tinggal bareng Bang. Kayaknya sih kita belum sampai ke alasan, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Mbak Erin bisa kemana aja. Yang akan keluar nanti siapa Bang? Nggak ada yang keluar. Artinya masih akan tinggal bareng nantinya setelah Nggak, bercerai. itu nantilah. Bisa kapan Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Sejak kapan mungkin Pak Haji? Kalau itu belum. Asuh anak Belum kesana. Iya belum kesana. Pak Haji, bener rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji dengan Erin? Oh enggak, itu rumor-rumor yang enggak benar itu. Kalau untuk bisa kamar situ sudah sejak kapan Pak Haji? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Haji mungkin boleh di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah, setahun lebih. Pak Haji artinya udah bisa bercanda, udah seikhlas itu kah soal tangga ini Pak Haji? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih, ya kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Bang Haji orang perceraian itu kan bareng Pak Haji, berarti Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggalnya nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah, ramai-ramai. Ya, tujuannya memang untuk mengantar anak. tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Erin. Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada lagi di. Wah, saya nggak tahu deh kalau itu. Tadi aku lihat. Ah, kamu kepo deh. Ji, apa memang karena mau gabung sama Judas Ji? Tapi kata Nggak ada urusan di situ. mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, maksudnya kenapa akhirnya keputusan ini diambil itu? Ya, tadi kan udah saya jelasin, ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling membahas gitu. Ya cuman mungkin memang timingnya sekarang ya, bismillah. Bang Haji perceraian itu kan Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Bang Haji perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada karena harta tahta wanita dan mungkin apakah ada KDRT atau karena ada perselingkuhan atau apa? Salah satunya itu nggak? Alhamdulillah 3. Mungkin karena prinsip aja Pak Haji, prinsip kan mungkin nggak. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Bang Haji ini kan masih tinggal serumah tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Mas? Bang Haji di rumah nggak pisah rumah tapi masih
papasan tiap hari gitu mungkin. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Haji. Soal tentang sering berantem itu waktu itu pernah sempat bilang di YouTube-nya Maya sering berantem sampai Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya. Berantem berbeda pendapat dan lain sebagainya itu suatu hal yang wajar sih. Haji tapi masih melayani untuk sarapan kah, kirain kopi kah seperti itu? Enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip ya, artinya sejak kapan sih perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Udah lama. Setelah 18 tahun Sudah lama, pernikahan itu? sudah lama. Ada 10 tahun? Lebih. dari zaman OPJ Ji ya? Ya bisa jadi. Orang PJD tahu. Berarti artinya Gitu ya. sebelum itu sudah ada obrolan untuk memperbaiki berarti Pak Haji? Pasti semua, nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Upayanya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki rumah tangga? Itu kan sempat prinsipnya berbeda dan sudah mengaku dan Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan Tadi 10 tahun bertahan di antara itu gimana? ya nggak gimana, santai aja. Tetap berupaya gitu. Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu kira ada momen tes, oke saya mau pisah itu ada di momen kapan sih? Beberapa tahun terakhir lah. Tanggapan dari keluarga Bu Erin sendiri seperti apa sih dengan keluarga Bang Haji sendiri? Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Oke? Ya wartawan capek ya udah ya. Suara siapa sih? Reaksi teman-teman gimana tanggapannya? Dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Pak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mengganggu jadi Ada sih juga nggak Pak Haji? pekerjaan juga masih syuting ada. Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak kayak pasti, tapi kan saya tetap harus berusaha profesional gitu. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan dengan Jadi profesional. anak-anak sendiri sempat nyoba untuk mempersatukan Tinggi banget. balik lagi. Naik saya. Oh naik. Shock dia shock. Kaget saya. Anak-anak sendiri sempat mempersatukan kalian nggak sih? Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Tapi cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul itu. Nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat semua. Secara psikologis. Enggak, insya Allah enggak. Anak saya insya Allah anak-anak yang Tapi kuat. untuk diskusi misalnya juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah, ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Ya. Jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi. Anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar.
Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik seperti itu. Sama-sama nggak hadir tadi di persidangan, kenapa sih? Kenapa? Nggak hadir, sama-sama nggak hadir di persidangan tapi kenapa? Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget. Jadi ya makanya saya serahkan ke kuasa hukum. Tapi ada hal-hal yang disepakati nggak sih Pak Haji sebelum berpisah? Setelah itu. Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan. Adanya pranikah sebenarnya. Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Kalau harta istri pengennya sih buat saya juga gitu. Rata-rata kan. belum ada pembagian botol Belum ada. ini dan suara aja. Nggak, belum ada. Oke. Makasih Makasih. ya. Mas Sule gimana? Apanya? Kemarin sempat di Kami sama Sule memang selalu saling menyemangati kok, dalam hal apapun. Makasih ya. Oke. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak buat waktunya. Ayo foto yuk. Sekarang saya dipanggilnya peci merah.